Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah. Sebelumnya, kenalin dulu nih, aku Apriana, tapi Sobat semua bisa panggil aku Aping aja. Aku bakalan menemani kalian nih untuk live hari ini bersama narasumber kita juga selama 60 menit ke depan gitu ya. Nah, karena hari ini juga cuacanya di luar sedang hujan deras banget, jadi mungkin untuk sobat pasar modal syariah yang sedang berkegiatan di rumah, boleh nih hati-hati gitu ya, karena hujannya lumayan deras gitu. Dan untuk sobat pasar modal syariah yang sedang masih melakukan aktivitas di luar rumah juga, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M-nya ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak nih. Nah, sebelum mulai untuk lanjut ke materi, aku mau nanya dulu nih ke kalian semua yang nonton live hari ini, dari mana aja sih? Boleh dong komennya. Iya. Nah, sebelum mulai untuk ke materi, aku juga mau sedikit kasih informasi nih untuk sobat pasar modal syariah semua, kalau uh, pasar modal syariah per minggu ini akan ada segmen spesial, yaitu ngopi bareng, ngobrol investasi, seputar investasi bersama para pelaku komunitas investasi nih, setiap hari Jumat dari jam 4 hingga jam 5 sore nih sobat. Wah, ada dari Wamena, dari Jakarta. Hello, dari Jakarta. Oke. Di sana hujan juga ya? Di sini hujan deras banget soalnya. Wah, oke deh kalau gitu. Dan aku juga mau ngingetin juga nih untuk sobat pasar modal syariah yang baru mau belajar mengenai pasar modal syariah. Sobat semua bisa cek ke highlightnya pasar modal IG-nya pasar modal syariah, karena di sana sobat bisa belajar, karena ada modul, terus juga ada tips-tips mengenai investasi, bagaimana sih cara membeli saham syariah, terus gimana membeli sukuk hingga reksadana syariah. Nah, sobat semua bisa cek ke highlightnya pasar modal syariah ya. Dan di live hari ini nih, sobat pasar modal syariah semuanya, dalam segmen ngopi ngobrol investasi bareng pasar modal syariah, kita akan membahas seputar perjalanan hijrah keuanganku bersama narasumber kita nih hari ini, Mas Adrian Maulana. Mungkin sobat pasar modal syariah semua udah pada tahu nih, udah pada kenal gitu kan, siapa sih Mas Adrian Maulana gitu kan. Beliau itu merupakan senior vice president intermediary business Schroders, dan satu-satunya public figure Indonesia yang berlisensi fund manager dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan loh. Wah, oke deh kalau gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita invite langsung aja ya Mas Adrian Maulananya. Tunggu sebentar ya. Aku invite dulu. Oke. Okay. Iya, Assalamualaikum Mas Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi Bo, wabarakatuh. gimana nih Mas kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini aku panggil Alhamdulillah. aja nih, atau apa nih? Panggilnya Aping aja Mas. Oh iya, biar Aping lebih akrab, aja. Kenapa? biar lebih akrab aja ya. Betul. Oh, kamu Oke nih, di kantor atau di mana nih, Ping? aku lagi WFH di rumah nih Mas, Oh, karena masih WFA sekarang. di daerah mana? Gitu. Di daerah Pamulang nih Mas, Oh, Tangerang nggak terlalu Selatan. jauh. Oh Sesama gitu tang iya. ya, dilarang Oh, saling mendahului ya. hujan nih Mas hari ini, hujan deras banget. Iya, tapi alhamdulillah nih di Bintaro udah mulai berhenti, tinggal gerimis-gerimis saja kecil. Ya. Oke. Oke nih, Mas Adian, sekarang lagi Ya, sibuk apa nih Mas? ya, seperti biasa Senin Jumat kerja kan tadi udah diperkenalkan aku nyaris 5 tahun ya tercatat
sebagai profesional di perusahaan manajer investasi asal Inggris namanya Mm-mm. Schroders. Nah, terus ya selain itu juga masih lah aktivitas sehari-hari seperti olahraga, terus Wah. ngurusin anak. Iya, Eh, oh, ya eh, lainnya. Oke nih, kalau gitu terkait live kita hari ini nih Mas, karena kan kita ngebahas mengenai perjalanan hijrah keuanganku nih. Mungkin Ya, salah satunya dengan kita bisa hijrahnya tuh dengan investasi ya Mas. Nah, karena mungkin investasi saat ini tuh juga sedang digandrungi nih Mas oleh banyak masyarakat gitu. Karena mungkin melakukan investasi juga menjadi salah satu hal penting untuk tujuan finansial yang lebih baik di masa depan gitu ya Mas. Nah, mungkin nih Mas untuk aku juga pengen ngingetin juga nih untuk sobat pasar modal syariah kalau misalkan memang kalian punya pertanyaan boleh nih di add comment nanti insya Allah aku sama Mas Adrian akan ngebahasnya di live hari ini ya Mas. Jadi ya Allah. mumpung nih lagi ada Mas Adrian gitu. Sok atuh ayo nanya ini soal investasi gitu. Akan kita bahas gitu hari ini. Nah, mungkin nih Mas untuk pembukaan live awal hari ini mungkin aku kepo nih awal mula Mas Adrian tuh mengenal investasi hingga saat ini menjadi profesional di Schroders bahkan menjadi salah satu public figure yang berlisensi fund manager dari OJK nih Mas. Nah, gimana tuh Mas awal mulainya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aping dan juga Waalaikumsalam. Syariah, terima kasih sebelumnya ya sudah berkenan mau bergabung di sore hari ini. Semoga bincang-bincang kita sedikit banyak memberikan manfaat buat sobat-sobat semua ya. Jadi Amin. kali saya berkenalan dengan investasi pasar modal itu kurang lebih sekitar tahun 2008. Ya, saya kenal instrumen reksadana dari bank tempat di mana saya biasa bertransaksi. Nah, setelah kurang lebih sekitar 2 tahun, saya lihat tuh portofolio reksadana saya naiknya sampai di atas 60%. Jadi saya waktu itu sampai terkaget-kaget loh. Apa sih sebenarnya reksadana? Ini Hmm. kesalahan saya. Pokoknya beli aja dulu, ikutin aja dulu apa nasihat dari relationship manager di bank. Terus pada saat udah dapat manfaatnya, baru nanya, itu sebenarnya apa dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kita harus banyak belajar dulu, kita banyak bertanya dulu, pelajari dulu seluk-beluknya, baru kemudian kita memutuskan berinvestasi. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman saya yang mungkin makanya saya bisa cerita hari ini, harapannya supaya sobat-sobat nggak perlu lagi mengulangi mungkin kesalahan yang pernah saya lakukan. Kebetulan mungkin saya lagi di masa-masa yang sangat bagus untuk Hmm. berinvestasi. Tapi kalau baliknya, nah nanti kita mungkin punya pandangan yang keliru tentang berinvestasi. Padahal sebenarnya investasi itu insya Allah baik adanya. Kenapa? Karena investasi itu kan seyogianya adalah satu aktivitas yang kita lakukan saat ini untuk kita nikmatinya di masa yang akan datang. Iya, Nah, kalau kita betul. ya umumnya itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya jangka pendek. Misalnya kita mau bayar anak sekolah bulan depan, kita mau bayar listrik, asisten rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk kita jangkau ya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya setidaknya kurang dari 1 tahun, tidak mengapa untuk kita taruh dalam instrumen tabungan. Tapi Hmm. rasanya kalau kita mau berpikir jangka panjang, kita harus punya ada sebuah tindakan yang lebih bijak untuk bisa mengatasi yang namanya resiko inflasi atau kayak kenaikan harga-harga, ya kan? Sedangkan kita tahu rata-rata pendapatan mungkin kalau umpamanya kita adalah sebagai seorang pekerja, baik itu kantoran atau di instansi pemerintah gitu, seringkali tidak sebanding dengan rata-rata kenaikan harga yang terjadi seperti yang kita sebut tadi istilah namanya inflasi ya. Oke. Pasti secara umum mungkin kita saat ini lagi rendah ya 1%-an, 2%-an secara rata-rata mungkin masih kurang lebih sekitar 4,7 sampai 5%. Tapi ada nggak kenaikan harga-harga yang di atas itu? Ada. Pendidikan, inflasi kesehatan, ya, tukang parkir juga mohon maaf. Dulu mungkin wah dikasih 2.000 aja orang udah senang. Sekarang Hmm. mintanya udah 5.000. 5.000. Iya, 2.000 bener. lebih dari itu. Ya itu contoh.
Dan juga mungkin kalau Aping ingat, kan saya dulu 19 tahun profesinya adalah di dunia pertelevisian ya. Iya, betul. Pekerjaan dunia pertelevisian itu kan memang berdasarkan kontrak ya kebanyakan. Jadi kalau kita lagi digandrungi atau misalnya acara kita itu lagi diminati, kita akan banyak dapat pekerjaan. Tapi begitupun Hmm. juga sebaliknya, ya, ada resiko ketidakpastian dalam hal pendapatan. Ya, bukan hanya besar kecilnya, tapi antara ada dan tiada. Bersyukur saya kemudian mungkin sudah mempersiapkan ada masa-masa di mana kalau sampai saya misalnya nggak punya penghasilan, saya harus punya nih ada mesin penghasil uang gitu yang bisa menjamin supaya saya tetap bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari tanpa saya harus terganggu seperti itu. Karena Oke. di antara kita punya kebutuhan ya, kita punya keinginan juga, wajar untuk kita artinya memang harus melakukan sebuah perencanaan yang matang. Nah, salah satunya adalah dengan berinvestasi. Nah, benar karena kan seperti yang kita ketahui juga investasi ini ada dua jenis ya, Mas. Ada dari investasi secara konvensional juga secara syariah nih. Nah, untuk pertama kali Mas Adrian mulai investasi, kemana dulu nih, Mas? Jatuhnya mulai dari konvensional dulu kah, terus tiba-tiba langsung hijrah kah ke investasi syariah atau gimana nih, Mas? Boleh nih di-share? Iya, baik ya. Kalau dulu memang saya kan waktu masih terbatas ya pengetahuan. Jadi kata yang saya lihat adalah mana nih yang kira-kira bisa memberikan return paling tinggi gitu. Walaupun Hmm. misalnya juga menyertai. Nah, makanya mungkin karena saya termasuk kategori yang high risk, artinya orang yang siap untuk menerima resiko tinggi setelah dilakukan yang namanya profiling. Jadi kita memang kan sebelum berinvestasi sebaiknya kita harus tahu dulu tujuan kita, apa sih kita berinvestasi, terus kemudian profil resiko kita apa, apakah kita orangnya yang nggak bisa menerima resiko sedikit pun, gitu kan? Ya berarti mungkin kita belum tentu cocok untuk masuk ke investasi berisiko tinggi, contohnya seperti saham atau reksadana Hmm. saham. Atau kita misalnya, kita siap sih menerima resiko, tapi ya jangan yang gede-gede banget deh gitu kan. Ya mungkin instrumen investasi seperti pendapatan tetap, ya beli obligasi, beli yang namanya sukuk, itu bisa jadi pertimbangan ya, Hmm. seperti itu. Nah, jadi waktu awal sih memang tidak memperhatikan apakah itu konvensional, kemudian apa juga syariah. Nah, terus memang ada satu momen nih waktu saya akhirnya memutuskan berhijrah. Waktu itu di 2012 akhir, di mana memang Allah menguji saya dari kehilangan harta benda. Jadi rumah tempat saya sekarang ini kita jadikan tempat IG Live itu pernah mengalami kerampokan. Nah, Wah. kehilangan harta benda banyak sekali, lebih dari 600-an juta ya. Nah, di situ akhirnya saya seperti kayak tersadar gitu untuk memperhatikan segala aspek dalam kehidupan saya yang dulu saya itu nggak pernah perhatikan. Dari mana sumber penghasilan saya, apakah itu dari sumber yang halal ataupun non halal, contoh seperti itu. Pokoknya hanya kerja, kerja, dan kerja aja, mengatasnamakan yang penting pokoknya kan adalah demi keluarga dan sebagainya. Ya nggak bisa itu. Kebetulan saya akhirnya juga lebih mendalami Islam, dan ternyata di dalam Islam itu banyak sekali panduan-panduan atau rambu-rambu yang itu akan memberikan kebaikan. Bukan hanya sih buat umat muslim, tapi buat siapapun yang mau meyakininya, karena itu akan memberikan ketenangan buat kita, baik itu dalam kehidupan secara keseluruhan, termasuk juga dalam sarana kita berinvestasi gitu. Nah, alhamdulillah sejak saya memang menjadi profesional di Schroders sejak tahun 2016 ya, bulan Juni. Nah, saya beberapa tahun kemudian saya diamanahkan oleh atasan saya untuk menjadi pelaksana unit syariah di PT Oke. Schroders. Jadi tugasnya juga salah satunya adalah saya membantu untuk mengembangkan eh, industri syariah secara umum dan juga tentunya produk-produk syariah yang dikelola oleh Schroders. Nah, inilah yang menjadi
ke apa ya, seperti kayak gayung bersambut gitu, dimana pada saat akhirnya saya semakin mendalami ini, dapat kepercayaan, amanah gitu ya dari perusahaan, ya tentu saya akan berupaya untuk bagaimana bisa men-share atau men-transfer pengalaman, knowledge, dan sedikit ilmu yang saya miliki. Harapan saya juga saya bisa membantu berkontribusi tidak hanya buat perusahaan tempat di mana saya bekerja, tapi kan tentunya juga untuk kemajuan industri pasar modal Indonesia secara keseluruhan gitu. Nah, betul. Nah, kalau misalkan ngomongin soal investasi syariah nih, Mas, kira-kira kenapa nih investor perlu melirik si investasi syariah ini gitu? Iya, jadi mungkin ya boleh sedikit share karena mungkin di sini kan teman-teman ada dari berbagai kalangan ataupun juga Betul. keyakinan. Kenapa disebut syariah itu kan karena artinya sesuai dengan ketentuan dan prinsip dalam ajaran Islam. Nah, Betul. produk syariah itu kita tidak hanya semata-mata berfokus kepada mencari keuntungan semata, tapi aspek kehalalan, ya, keberkahan itu mutlak itu ditekankan di situ. Nah, inilah makanya kenapa saya melihat bahwa ini ada keunikan, ada sebuah karakter yang tidak dimiliki nih oleh instrumen investasi konvensional gitu. Selain tentunya juga produk-produk yang ada tuh juga nggak kalah beragamnya dibandingkan yang dengan yang konvensional. Seperti itu, Ping. Oke, jadi karena memang banyak pilihan, maksudnya untuk pilihan instrumen investasi yang tersedia saat ini, karena tidak semuanya juga sesuai dengan kaidah Islam ya, Mas. Jadi mungkin karena didorong oleh kebutuhan umat Islam juga nih akan produk investasi yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islamnya, maka terciptalah si produk investasi syariah ini, begitu ya, Mas? Iya, betul sekali. Jadi kan gini, mungkin yang saya bisa highlight ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kita bicara produk-produk investasi yang syariah, yang pertama pengelolaannya sudah jelas, itu menggunakan prinsip syariah. Ya, dalam hal pengelolaan. Kedua, yang perlu di-highlight di sini adalah efek yang menjadi portofolio investasinya jelas adalah hanya yang masuk di dalam daftar efek syariah. Nah, kalau di orang-orang yang sudah familiar dengan pasar modal mungkin pernah ataupun juga sering mendengar istilah DES, Yes, daftar yes. efek syariah, oleh kantornya tempat Ating kerja tuh ya di OJK. Tahun 2 kali OJK itu akan mengeluarkan daftar efek syariah. Contoh kalau kita bicara misalnya spesifik ke saham, kurang lebih itu mungkin ada 800-an loh saham-saham yang dimiliki oleh para investor. Jangan khawatir karena ternyata lebih dari setengahnya itu masuk dalam daftar efek syariah. Ada kurang lebih data per tanggal 22 Januari 2021 ada 426 saham syariah yang bisa dibeli. Jadi nggak usah khawatir akan minimnya produk-produk yang bisa kita miliki untuk tetap kita menjaga efek syariahan tersebut gitu. Terus kemudian yang ketiga, ada mekanisme yang tidak dimiliki oleh konvensional. Apa? Adalah mekanisme pembersihan kekayaan non halal gitu. Jadi nanti itu oleh manajer investasi yang mengelola, misalnya kalau tempat saya bekerja kan produk investasinya namanya reksadana ya. Nanti saya akan jelasin nih buat teman-teman yang belum terlalu familiar apa sih reksadana gitu ya. Nah, itu akan dibersihkan dari unsur-unsur yang non halal, istilahnya namanya cleansing. Nah, nanti dana tersebut ataupun yang tadi di cleansingkan itu akan dialokasikan untuk kegiatan sosial, misalnya buat bantu pembangunan sekolah, buat bangun jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian, nah ini yang menariknya, kalau instrumen investasi biasanya kan diawasi oleh regulator ya, contohnya kan OJK sudah betul. Syariah juga pasti diawasi oleh OJK. Tapi ada lagi yang membantu lagi mengawasi produk investasi syariah. Nah, ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariahnya ini juga menjadi suatu kewajiban bagi tempat di mana saya bekerja, contohnya manajer investasi, untuk memiliki Dewan Pengawas Syariahnya itu sendiri. Ya. Dan terakhir itu adalah mengenai adanya akad atau ada perjanjian. Nah, kalau di produk investasi syariah
itu ditekankan di awal tuh akadnya seperti apa. Kira-kira begitu tuh, Bing. Oke deh nih, wah menarik banget nih Mas. Nah, mungkin nih Mas dari followersnya Pasar Modal Syariah, juga mungkin dari followersnya Mas Adrian juga nih, sebelum kita lebih inti lagi nih ngebahas mengenai materi kita, apalagi nanti Mas Adrian juga akan share mengenai reksadana syariah gitu ya. Mungkin nih Mas untuk awal pemula kita nih, ada nggak sih nih untuk apa namanya pemula untuk orang yang baru memulai investasi nih Mas, ada nggak nih kira-kira dari Mas Adrian tips and triknya gitu sebelum memulai investasi kita harus gimana dulu nih Mas kayak gitu. Karena mungkin sekarang kan lagi hype juga nih ya Mas. Jadi mungkin banyak juga orang yang kayak ikut investasi cuman ikut-ikutan temen aja. Mungkin karena dia belum tahu nih dasarnya harus seperti apa dan segala macam gitu. Nah mungkin nih Mas Adrian bisa bisa share nih tips and triknya sebelum kita memutuskan untuk memulai investasi gitu nih Mas. Siap, siap, siap. Oke. Bagus banget nih pertanyaan dan sekaligus penting juga. Apalagi nih kan sekarang udah zamannya teknologi ya, media Betul. sosial. Apa ya? Mendapatkan informasi kadang bukan kita nyari, tapi kayaknya informasi bisa datang tiba-tiba dan kemudian akhirnya bisa menimbulkan ketertarikan atau hasrat dan akhirnya dengan keterbatasan pengetahuan kita, belum lagi juga mungkin ada pihak-pihak yang tidak kompeten untuk kemudian menyuarakan sesuatu sehingga akhirnya bisa terjadi menjerumuskan atau bahkan kerugian yang dialami oleh orang. Nah, di sini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama, sebelum kita berinvestasi, tadi sudah beberapa saya sebutkan, kita harus tahu dulu tujuan kita berinvestasi itu untuk apa. Ya, apakah misalnya untuk mempersiapkan dana umroh, persiapan pensiun, misalnya kita mau beli rumah 5 tahun lagi, atau misalnya kita kepengen bisa beli kendaraan 3 tahun lagi, atau mempersiapkan buat anak kuliah yang sekarang baru SD, berarti kuliahnya mungkin kurang lebih sekitar 10-12 tahun lagi. Nah, kalau kita punya sebuah tujuan yang lebih spesifik, insya Allah itu akan lebih terarah. Ya, nanti setelah yang pertama kita udah tahu tujuannya apa, tadi saya bilang, kita harus tahu dulu nih profil resiko kita apa. Karena memang ya itu sesuatu yang sifatnya sangat unik, nggak bisa dipaksakan. Ada orang yang memang, aduh saya nggak bisa kalau sampai aset saya ini turun 10%, apapun itu pokoknya mau. Saya nanti bisa ribut nih sama istri saya ya, kalau sampai turun saya nggak mau. Ya sudah, kalau yang memang seperti itu, ya tidak usah dipaksakan juga gitu. Ya mungkin nanti kita bisa masuk ke dalam instrumen-instrumen seperti tadi saya sudah sebut, misalnya kita bisa membeli sukuk ya, jadi surat utang pemerintah berprinsip syariah. Ya insya Allah itu juga aman, terjamin. Kenapa? Karena itu kan dijamin di dalam APBN ya. Nanti ada pembayaran kuponnya secara waktunya, nanti kita akan mendapatkan bagi hasilnya sebelum nanti juga tentunya ada potongan dari pajak ya yang memang harus kita keluarkan ya setiap waktunya. Terus kemudian setelah kita tahu nih profil resiko kita apa, yang ketiga kita membuat dulu perencanaan. Ya, perencanaan untuk kita berinvestasi. Ada orang yang misalnya seperti kamu, seperti saya, kita penghasilannya alhamdulillah misalnya bulanan ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan strategi dengan berinvestasi secara bulanan. Ya, misalnya disebut dengan istilah installment plan. Jadi kayak orang mencicil. Misalnya gaji kita katakanlah 5 juta. Nah, kalau dalam ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari, setidaknya disarankan itu 10 sampai 15% dari penghasilan kita, atau kalau yang sudah menikah, kita dan pasangan kita, itu kita alokasikan ke dalam instrumen investasi. Ya, jadi misal tadi gaji kita misal 5 juta, atau misal suami dan istri gajinya 10 juta. Ya, setidaknya 1 juta, 1,5 juta itu kita alokasikan lah ke dalam instrumen investasi. Terus saja, setiap bulan kita sisihkan seperti itu. Itu akan baik sekali tentunya. Nah, terus kemudian tips yang berikutnya setelah kita sudah memang membuat perencanaan, kita sudah akhirnya membuka sebuah akun, apakah itu misalnya akun sebagai nasabah reksadana, apakah itu kita akun sebagai nasabah sebuah perusahaan sekuritas untuk menabung saham dari waktu ke waktu, contoh seperti itu, ya kita harus disiplin, ya disiplin sampai nanti tujuan kita tercapai atau waktunya sudah tercapai. Nah, kenapa banyak ada yang investor itu tidak berhasil? Karena apa? Mereka seringkali keluar dari rencana yang mereka sudah canangkan sendiri. Karena apa? Karena misalnya kekhawatiran yang
kadang-kadang tidak beralasan hanya karena dengar-dengar berita, hanya karena dibisikin orang, terus kemudian mengambil keputusan yang gegabah. Nah, jadi kita kembali lagi, kitalah yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan, termasuk juga ketidaksuksesan dari rencana investasi kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain gitu. Jadi ya mungkin itu beberapa hal penting yang sangat mendasar, tips dari saya sebelum kita memutuskan untuk kita berinvestasi. Dan satu lagi nih, saran dari saya buat pemula ya khususnya, jangan pernah gunakan dana pinjaman. Atau misalnya kita berutang untuk kemudian kita jadikan instrumen spekulasi, kita benamin dalam instrumen investasi. Contoh begini, kata orang investasi saham itu bisa ngasilin 20% ya, gitu kan. Ini kebetulan ini ada teman saya nih mau pinjemin uang ke saya, gitu. Dia cuma minta 10% aja, pokoknya setiap tahun saya nanti harus kasih ke dia. Contoh seperti itu ya. Nah, udah dengan cara seperti itu juga itu tidak dibenarkan dalam prinsip syariah ya, karena itu artinya ada riba di dalamnya ya. Kita walaupun memang akadnya sama-sama ridho seperti itu, tapi nggak boleh timnya bagi hasil, insya Allah itu diperkenankan ya. Nah, ini hal-hal yang akhirnya saya juga terapkan, dan alhamdulillah semenjak saya sekarang lebih berfokus kepada instrumen syariah, yang pasti yang saya rasakan kehidupan jauh lebih tenang. Dan yang kedua, saya merasa ada keberkahan dalam kehidupan. Dulu waktu itu ngerasa penghasilan ada, tapi entah kenapa kok kayak nggak berbekas. Ya karena mungkin tadi pengeluaran juga banyak, ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, dan juga ya mungkin banyak artinya kesalahan-kesalahan saya gitu ya dalam melakukan proses kehidupan gitu. Padahal apalagi kalau di Islam kita kan sangat ditekankan untuk mencari sumber penghasilan ataupun juga mengelola kita, investasi kita gitu dengan cara-cara yang dibenarkan sesuai syariat Islam. Seperti itu, Mbak. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kita mau investasi harus menggunakan uang dingin nih ya, Mas. Jangan sampai akhirnya kita minjam gitu ya. Yang ada malah nanti itu akan menjebak kita juga nih ke hal yang tidak memungkinkan gitu. Jadi mungkin yang bisa sobat pasar modal syariah highlight untuk memulai investasi adalah ditentukan dulu nih tujuannya apa, tujuan untuk long term kah atau misalkan untuk short term kah, kayak gitu ya Mas. Terus profil risikonya juga kita harus cek juga, terus perencanaan investasinya juga seperti apa gitu nih Mas. Nah, mungkin nih Mas untuk materi selanjutnya gitu, kira-kira ada nggak nih Mas dari Mas Adrian, kira-kira untuk pemula nih instrumen investasi apa nih yang cocok gitu untuk pertama kali bagi si pemula? Mungkin salah satunya adalah reksadana syariah, karena mungkin di sekeliling teman Aping pun juga banyak nih Mas kayak, lu udah coba belum nih untuk reksadana syariah, coba deh gitu. Nah, mungkin banyak juga nih Mas di sini yang masih awam juga atau tahu aja nih reksadana syariah tapi ya udah sebatas tahu gitu. Nah, mungkin nih Mas Adrian di sini bisa menjelaskan nih apa sih Mas reksadana syariah itu gitu. Baik, makasih Pi. Jadi reksadana itu kan adalah wadah tempat di mana ya para pemodal kemudian menitipkan dananya untuk dikelola oleh sebuah pihak yang disebut manajer investasi ya. Nanti manajer investasi inilah yang akan memilah-milih produk mana yang sesuai, yang tentunya juga harapannya bisa memberikan imbal hasil yang optimal, dan tentunya kalau yang syariah produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah sajalah yang memang kan untuk berada di dalam produk reksadana syariah tersebut ya. Nah, jadi intinya kalau di reksadana syariah penempatannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh nih, misalnya reksadana itu kan ada beberapa macam ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana ya, gabungan antara pendapatan tetap dan juga saham. Ada juga reksadana saja. Nah, reksadana syariah itu punya juga semua, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah balance atau campuran, dan juga reksadana saham syariah saham. Nah, kalau yang reksadana syariah pasar uang itu cocok banget
buat kamu-kamu yang pemula, terus apalagi yang belum siap untuk menerima resiko. Kenapa? Karena isi reksadana pasar uang itu adalah deposito syariah, kemudian surat utang negara berprinsip syariah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Tapi ya itu Hmm. tadi, imbangnya juga relatif terbatas. Dia sedikit, sekitar 1%, 1,5% di atas rata-rata deposito bank syariah. Misalnya saat ini, rata-rata deposito bank syariah 3,5% nih, net-netnya nih setelah dipotong pajak. Nah, mungkin reksadana pasar uang yang syariah kurang lebih sekitar 4,5% atau maksimum 5%, insya Allah bisa kita dapatkan. Tapi menariknya adalah apa? Dia, kita mau beli, mau jual, itu tidak dikenakan ada biaya pembelian dan biaya penjualan. Dan hari ini sebelum jam 1 siang misalnya kita mau cairkan, besok dananya langsung udah masuk ke dalam rekening kita. Nah, itu buat pemula Oke. ini cocok sekali. Nah, nanti pada saat kita sudah mulai paham, udah mulai sanggup menerima resiko, kita bisa masuk ke yang uh, resikonya lebih moderat. Misalnya tadi saya sebut adalah reksadana pendapatan tetap. Isinya sebagian besar itu adalah pendapatan tetap yang berprinsip syariah. Dalamnya ada sukuk, tapi nggak cuma satu, ada berbagai seri. Sama, itu juga liquid. Ya, hari ini kita misalnya mau jual, maksimum 7 hari kerja, ya kalau aturan dari OJK, T plus 7 hari transaksi ditambah 7 hari kerja, paling lama loh, itu Hmm? nanti akan juga ke rekening kita. Jadi menarik sekali juga. Nah, imbal hasilnya itu kira-kira berapa? Ya, kita tahulah berarti kalau saat ini misalnya rata-rata sukuk ada berada kisaran berapa sih? Misalnya 5,5%, 5,7. Nah, kita bisa ambil rata-rata itu, dikurangin dulu dengan pajak 15%, nah kurang lebih berapa? Misalnya masih 4,5% seperti itu, atau bahkan 5% itu masih bisa. Nah, dengan kepiawaian manajer investasi, mereka bisa melakukan momentum, mereka bisa melakukan trading, mungkin bisa ada alfa atau ada dapat keuntungan di atas rata-rata sukuk yang dimiliki oleh reksadana pendapatan tetap tersebut gitu. Nah, kalau yang saham ya tentunya ini menarik. Kenapa? Karena potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan tentu bisa unlimited sesuai dengan kinerja dari emiten atau perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya manajer investasi yang mengelola reksadana saham syariah, dia Hmm? cukup piawai, pandai untuk memilah-milih mana nih perusahaan kira-kira yang tetap akan bisa survive justru atau malah akan mendapatkan benefit dengan situasi yang sedang kita alami misalnya saat ini. Nah, insya Allah itu juga akan memberikan kebaikan untuk imbal hasil kelolaan dari reksadana saham tersebut. Dan menariknya, kalau kita tahu ya 2020 lalu kan adalah tahun yang cukup menantang ya, termasuk juga untuk instrumen-instrumen investasi kan, Ping. Nah, ternyata instrumen investasi syariah, termasuk reksadana syariah, itu banyak yang membukukan kinerja yang positif loh. Dan Hmm. ini saya dapat data dari OJK ya teman-teman, sobat-sobat pasar modal syariah yang bergabung sore hari ini, bahwa peningkatan industri reksadana syariah itu kenaikannya benar-benar luar biasa, di atas 30%. Ya, jadi artinya banyak orang ini yang tidak hanya ingin mengenal instrumen investasi, tapi mereka sudah spesifik ingin memilih produk reksadananya yang syariah gitu. Karena Hmm. memang di dalam selain tadi saya bilang ada unsur kehalalan yang kita perhatikan, ada lagi nih, ini yang juga mungkin perlu di highlight dan menjadi daya tarik untuk saudara-saudara kita yang bahkan di luar Islam sekalipun adalah apa? Nah, ini pengen saya sampaikan. Ada ketentuan total hutang berbanding aset itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi Oke. artinya kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan itu sangat dijaga oleh eh, Dewan Pengawas Syariah ini untuk supaya meyakinkan saham perusahaan tersebut aman, liquid, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, kalau sampai ada masih pendapatan non halal terhadap keuntungan untuk si perusahaan tersebut tidak boleh melebihi dari 10%. Dan bahkan tidak Oke. sedikit, tadi saya bilang, perusahaan-perusahaan seperti manajer investasi yang mengelola bahkan membersihkan lagi dengan proses yang namanya cleansing untuk menjaga benar-benar supaya produk tersebut tetap sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.
Gitu. Menarik ya? Oke, menarik, sangat menarik nih Mas. Karena jadi mungkin salah satu instrumen investasi syariah yang bisa sobat pasar modal syariah pilih nih adalah reksadana syariah karena kan mungkin di dalamnya ini mungkin pilihan dari untuk pemula karena uang yang akan diinvestasikan nanti kan akan diproses nih akan dikelola oleh si manajemen investasi dan juga akan dipilihkan nih jenis investasi apa yang sekiranya cocok gitu ya Mas. Jadi mungkin untuk uh, sobat pasar modal syariah yang mungkin belum waktunya kurang untuk memanage saham atau misalkan masih kurang pengetahuan mengenai saham seperti apa, mungkin bisa nih dimulai dengan dari si reksadana syariah ini karena sudah ada manajemen investasinya yang akan mengelola uang untuk diinvestasikan. Begitu ya, Mas? Ya, bukan hanya ada yang mengelola saja, tapi setidaknya nih ada 8 poin lagi yang menjadi karakter reksadana syariah yang saya Hmm. pengen banget makin baik-baik. Yang pertama, khususnya buat yang kamu pemula, ya, berinvestasi di reksadana, termasuk juga reksadana syariah, itu terjangkau. Terjangkau gimana, Mas Aden? Bukannya investasi itu harus punya uang jutaan ya? Tidak demikian. Hanya dengan 100.000 rupiah, kamu udah bisa jadi investor. Coba, luar biasa nggak? Dengan 100.000 rupiah, kamu bisa punya kepemilikan di saham, di sukuk. Coba, itu kan luar biasa. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya diversifikasi investasi. Kalau misalnya kita memang beli satu saham saja, langsung nih, ya artinya kita terekspos kepada satu perusahaan. Kalau terjadi apa-apa sama satu perusahaan tersebut, ya sudah, kita akan langsung terdampak. Tapi Hmm. kalau isinya dana, ibaratnya nih kayak kita beli rujak gitu loh. Sore-sore enak banget nih ngerujak nih. Di dalam rujak apa? Ada jambu, ada kedondong gitu, ada mangga, ya. Kalau sekiranya dari sekian buah ini, misalnya ada satu yang busuk, kan tetap namanya rujak dan tetap kita bisa nikmati karena satu yang misalnya busuk tidak akan mengganggu kenikmatan kita untuk bisa menghabiskan si rujak tersebut. Begitu ya. Begitu Betul. juga bisa jadi di dalam isinya reksadana syariah tersebut itu ada puluhan saham-saham perusahaan ya yang kita memang sudah miliki yang dipilihkan manajer investasi. Mungkin ada satu yang kinerjanya kurang perform ya, memble lah kalau bahasa anak-anak zaman dulu ya. Alah, contoh seperti itu. Tapi karena hanya sebagian kecil, itu tidak terlalu mempengaruhi kinerja reksadana syariah secara keseluruhan. Ya, itu juga satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Selain tentunya alasan lain adalah apa? Kemudahan berinvestasi. Sekarang teman-teman ini apalagi yang misalnya milenial sudah lebih tanggap dengan yang namanya gadget ya, Hmm. teknologi. Bisa membeli produk reksadana syariah itu melalui bank, bisa melalui aplikasi perbankannya, bisa melalui juga ada namanya agen penjual efek reksadana yang online. Ya udah banyak kok sekarang, teman-teman tinggal googling aja. Tapi yang saya selalu tekankan, jangan lupa selalu yang memiliki lisensi dari OJK ya. Kalau sampai Iya. lisensi ya kita nggak tahu ya, artinya itu tidak di bawah pengawasan dari OJK dan mereka tidak memiliki izin secara resmi. Jadi kita harus memperhatikan juga aspek kehati-hatian, legalitas itu penting banget ya. Jangan sampai kita salah memilih tempat kita membeli atau memilih mitra tempat kita mempercayakan dana untuk kita kelola ya. Nah, terus kemudian lagi apa? Likuiditas. Tadi saya bilang, kalau misalnya kita beli reksadana syariah pasar uang, asal sebelum jam 1 siang tadi nih, misalnya kita ingin cairkan, hari Senin dananya udah masuk. Menarik kan? Hmm. Kalau misal contoh properti, ya kita misalnya punya peninggalan orang tua kita, ada rumah nih nilainya 1 miliar nih katanya 2 miliar. Coba besok lusa kita butuh uang aja, misalnya setengahnya aja, belum tentu rumah itu akan bisa laku. Saya pernah punya pengalaman ngejual rumah 1,5 2 tahun baru laku, coba seperti itu. Ya, tapi reksadana tidak demikian. Apalagi kita tadi ya, kita selalu harus juga memilah-milih mitra yang profesional yang mengelola reksadana tersebut. Tentunya salah satunya adalah Schroders. Kemudian apa? Transparan. Hmm. Transparan gimana Mas Adrian? Jadi yang namanya reksadana itu kita selalu umumkan ya setiap hari di website perusahaannya, kemudian apa di surat kabar yang diedarkan secara nasional ya. Jadi kita tahu misalnya reksadana A
reksadana B, itu ada semua. Berapa sih harga reksadana tersebut, NAB-nya, nilai aktiva bersih per unit penyertaannya, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kalau reksadana itu menariknya apa? Harganya satu, gitu. Jadi bukan nggak ada beli harga jual seperti layaknya misalnya di saham, tidak seperti kayak misalnya orang misalnya mau beli emas batangan, hari ini harga antam ada harga beli, nanti ada harga jualnya berapa, ada spreadnya. Kalau reksadana nggak, hanya satu harga. Ya, terus kemudian apa tadi, aspek legalitas ini penting banget, terjamin, ada OJK dan juga apa, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir tadi, kalau kita belinya produk reksadana syariah, ya insya Allah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ya, yang tentunya artinya sudah ada pihak-pihak yang melakukan pengecekan, ya. Dalam hal ini kan reksadana sendiri juga aspek kehalalannya sudah diakui ya oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia, udah ada fatwanya, ya. Terus kemudian ada Dewan Pengawas Syariahnya lagi dari masing-masing investasi yang selalu mengecek aspek kesyariahan, kehalalan. Kemudian kalau sampai tadi ada unsur-unsur yang katakanlah pendapatan non halal lebih dari 10% itu harus dikeluarkan dalam bentuk cleansing, ya. Kalau sampai misalnya ada, kita tadinya punya saham nih di dalam reksadana tersebut, ternyata reksadana itu sudah tidak masuk lagi dalam daftar efek syariah, misalnya ternyata tiba-tiba total hutangnya agak meningkat tuh dari yang lebih 45% saya sebutkan. Nah, itu tugasnya tuh Dewan Pengawas Syariah untuk mengingatkan kepada manajer investasi atau fund manager untuk ini saham ini nggak boleh loh untuk dibeli atau kita miliki, harus cepat-cepat dikeluarkan karena sudah tidak masuk dalam daftar efek syariah. Jadi kita udah tenang. Nah, ini kan cocok banget nih buat pemula. Kalau misalnya yang sudah expert, mungkin kita udah bisa pilih sendiri sahamnya tuh, ya kan. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman sobat-sobat pasar modal syariah yang mulai mau berinvestasi, tapi juga bukan buat pemula. Ya saya aja yang sudah belasan tahun malah melintar di dunia investasi, saya juga tetap nyaman kok berinvestasi di reksadana, khususnya di reksadana syariah. Oke nih, wah menarik banget nih. Dan gampang gitu loh dicernanya nih, luar biasa sekali nih Mas Adrian. Aku juga, jadi sebelumnya nih, sebelum kita seperti jenis investasi lainnya gitu ya, sobat juga nggak bisa langsung gitu ya membeli instrumen reksadana syariah tanpa mengenal jelas bagaimana sih proses kerjanya gitu ya Mas. Jadi mungkin nih Mas Adrian juga bisa kasih tahu nih ke sobat pasar modal syariah juga followersnya Mas Adrian, gimana nih cara kerja reksadana syariah dan memastikan kalau reksadana yang kita pilih itu tetap syariah, Mas. Oke, jadi kan gini, yang pertama, produk reksadana syariah itu kan tadi terdaftar ya dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK setiap 1 tahun ada 2 kali, jadi tiap 6 bulan ya. Jadi tentunya ada syarat-syaratnya yang namanya saham, contohnya itu yang masuk dalam daftar efek syariah. Yang pertama, mengenai kegiatan usahanya, itu udah pasti tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip. Jadi contohnya seperti perusahaan rokok, ya, minuman keras itu udah pasti tidak boleh. Kemudian tadi total utang itu nggak boleh melebihi 45% total aset perusahaan tersebut. Yang ketiga, pendapatan non halal itu tidak boleh melebihi 10% ya dari total pendapatan usaha. Nah, nanti setelah itu ada di produk syariah itu adalah namanya cleansing alias pembersihan dari kekayaan reksadana terhadap unsur-unsur yang non halal. Yang tadi akan misalnya kegiatan sosial, buat kegiatan amal seperti bangun rumah sakit, bangun jembatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian diawasi oleh yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi mereka ini yang akan membantu kita sehari-hari untuk memastikan bahwa si produk tersebut tetap syariah adanya. Dan yang terakhir adalah mengenai jenis akad yang digunakan. Kalau reksadana konvensional kan tidak ada akad-akatan, ya udah pokoknya beli, ya udah demikian. Tapi kalau di sana itu ada, ya. Jadi ada 2 akad. Yang pertama ada disebut namanya akad wakalah, satu lagi adalah namanya mudorobah. Jadi kalau akad wakalah nih ya banyak yang juga udah lebih paham ya dari segi agama, tapi mungkin saya sedikit hanya menyampaikan aja. Jadi kalau akad wakalah ini adalah sebuah penyerahan kekuasaan dari misal satu pihak, misalnya saya pemilik modal kepada pihak pengelola, dalam hal ini adalah si manajer investasinya. Nah, kalau mudah sederhananya adalah ya bagi hasil.
Jadi kita menyertakan dana kita kepada pihak lain untuk dikelola, terus nanti ada keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan memang kesepakatan. Misalnya 1% adalah biaya untuk misalnya si pengelola, manajer investasi, atau 1,5% atau berapalah kesepakatannya. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya ada kerugian karena penurunan angka segala macam, tentu itu akan menjadi tanggungan dari si sohib mal alias pemilik dana, seperti itu ya. Itu mungkin kira-kira yang saya bisa sampaikan lagi tuh mengenai tadi ya, bagaimana memastikan bahwa produk reksadana itu tetap syariah adanya. Syariah. Oke, oke nih Mas, ada pertanyaan juga nih, banyak banget yang udah menanyakan Boleh, juga. boleh. Jadi ada yang nanya juga nih Mas, dari Indomay_my, dia nanya kalau anak saya usianya 3 tahun nih, kira-kira apa persiapan yang diperlukan untuk pendidikannya? Baiknya tuh untuk dana pendidikan, baiknya untuk memulai dana pendidikan itu dengan reksadana atau dengan saham syariah gitu nih Mas katanya. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini saya nggak tahu nama akunnya ini nama aslinya siapa gitu ya. Nanya kayak ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara artinya untuk investasi jangka panjang, karena tadi anaknya 3 Usianya tahun. 3 tahun. Iya, untuk apa? Misalnya tadi pendidikan, mohon maaf, harus lebih spesifik. Apakah untuk SD, apakah SMP, SMA, kuliah? Kayak contoh, dulu waktu anak saya, ya sekarang anak saya udah kuliah, tapi ada lagi anak saya yang kedua nih, baru umur 6 tahun. Saya punya tanggung jawab untuk menyekolahkan dia untuk SD, SMP, SMA, S1, S2. Jadi untuk anak kedua saya aja, saya punya 5 tujuan pendidikan yang harus saya siapkan sedini mungkin. Supaya apa? Supaya pada saat waktunya kita membutuhkan sejumlah uang untuk dia masuk ke sekolah, masuk SMP, SMA, apalagi kuliah ya, yang biayanya tuh, wah luar biasa. Kalau dari zaman saya Mbak, waktu 30 tahun lalu kuliah ya Alhamdulillah, mungkin 10 juta itu udah mahal untuk masuk ke Universitas Trisakti. Tapi saya terkaget-kaget, kalau misalnya mau masuk jurusan kedokteran ya, itu bisa ratusan juta loh untuk biaya masuknya. Total untuk kita selesai 4 tahun baru jadi sarjana kedokteran, ini saya belum ngomong sampai S2, sampai akhir jadi dokter spesialis, itu udah pasti di atas 1 miliar. Ya terus apa kita akhirnya berpikir, ya udah deh kamu nggak usah deh untuk jadi dokter deh, cari yang murah-murah aja. Wih, anak umur baru 3 tahun udah dimatiin semangatnya, jangan dong. Justru karena kita punya cita-cita baik, cita-cita mulia, dan waktunya insya Allah masih panjang, kita bisa lebih bijak lagi untuk menyiapkan seperti itu. Tapi bukan dengan cara sekedar menabung. Contoh nih, misalnya, kita mau butuh uang 1 miliar untuk menyiapkan nanti anak kita kuliah di kedokteran, misalnya, tadi ya, misal umur 3 tahun, katakanlah 15 tahun dari sekarang. Ya, 15 tahun, itu kan artinya ada 180 bulan. Karena 15 kali 12 bulan. Ya. Contoh, kalau misalnya kita punya uang 1 miliar, kita misalnya katakanlah nanti perlu uang 1 miliar ya, 1 miliar, ya, misalnya kita bagi 12, ya, terus kita bagi lagi 15. Jadi artinya apa? Aduh, setiap bulan kita harus nyisihkan, Mas Adrian, 5,5 juta supaya nanti saya bisa punya uang 1 miliar. Gede banget Mas Adrian. Itu kan karena cara kita dengan menabung. Kalau dengan menabung uangnya segitu. Tapi kalau dengan cara kita berinvestasi, itu tentu beda. Jangan-jangan cuma setengahnya. Ya, kok bisa Mas Adrian? Ya jelas bisa. Itulah the power of compound interest. Ya, jadi dengan uang yang lebih sedikit di jangka waktu yang sama, tapi hasilnya jauh berbeda. Ya, kenapa? Karena keuntungan yang kita dapat dari instrumen investasi tidak kita ambil, melainkan kita investasikan kembali. Contoh misalnya gini, kita punya uang, katakanlah misalnya biar gampang aja ya, 100 juta. Kita investasi, ternyata dapatnya 1 tahun itu 10%. Artinya kan kita dapat 110 juta nanti di tahun depan. Oke? Karena uangnya nggak diambil, 110 jutanya itu kemudian kita investasikan lagi, dan ternyata secara rata-rata
instrumen investasi kita itu secara selama 10 tahun atau 15 tahun tadi bisa memberikan imbal hasil rata-rata 10% aja. Berarti kan bukan dari 100 juta yang kemudian satu tahunnya jadi cuma 100 juta lagi, tapi udah 110 juta. Ya, diinvestasikan 110 juta dapat 10%, jadi 121 juta. 121 juta Oke. lagi udah jadi 100, mungkin 33, 134 juta. Contoh seperti itu. Nah, inilah yang saya kepengen berbagi kepada teman-teman semua. Nanti saya bisa bantu juga untuk menghitungkan. Dan teman-teman silahkan nanti juga bisa pelajari. Ya, ada kok aplikasi secara gratis, murah, di Google Play ada, di App Store ada, namanya Financial Calculator. Ya, Financial Calculator, bahasa Inggrisnya macam-macam. Nanti teman-teman bisa menghitung kebutuhan kita di masa yang datang, lalu apa yang kita lakukan saat ini. Yang membedakan adalah persentase instrumen investasi. Kalau tadi misalnya kita hanya berinvestasi di sukuk, ya berarti kita dapatnya mungkin cuma 4%, 5%. Tapi kalau misalnya kita targetnya untuk 10-15 tahun, saya sangat menyarankan untuk coba pertimbangkan untuk kita investasikan di reksadana berbasis saham. Kenapa? Karena secara historikal, walaupun ini tidak menjamin di masa yang akan datang ya, produk reksadana berbasis saham itu bisa memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Rata-rata bisa di Oke. bisa 10%, bahkan pernah ada waktu-waktu tertentu yang bisa mendapatkan sampai belasan persen. Nah, ini yang tidak bisa didapatkan kalau kita hanya berinvestasi di produk-produk yang sangat konservatif seperti produk reksadana pasar uang contohnya. Gitu ya. Oke. Mungkin saya sarankan banyak-banyak belajar ya Ibu, Mbak. Kemudian juga coba googling di situ ya, nanti bisa berinvestasi lewat beberapa aplikasi-aplikasi yang menjual produk reksadana. Sesuaikan tadi ya dengan tujuan kita, jangka waktunya kapan, dan juga kemampuan kita dalam berinvestasi. Intinya berinvestasi itu jangan dipaksakan, tapi juga jangan sampai kita manjakan. Artinya apa? Semakin kita menunda-nunda, semakin besar uang yang harus kita sisihkan nanti untuk menyiapkan dana keperluan kita, misal tadi untuk pendidikan. Tapi semakin panjang waktu yang kita miliki, semakin minim dana yang kita perlu alokasikan pada waktunya. Gitu. Wah, Masya Allah nih penjelasannya. Semoga tadi yang menanya dari Indomay terjawab nih ya dengan Pak Adrian juga. Nah, nih Mas, karena waktu kita terbatas dan Ya. tinggal 6 menit lagi gitu, dan mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mas untuk prospek reksadana untuk kedepannya gimana nih Mas kira-kira? Oke, baik. Wah, terima kasih. Kalau tadi kita ngomong udah lebih banyak karakter, seluk-beluknya, perbedaan. Betul. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara prospek ke depan, itu memang tentunya sangat tergantung dari perekonomian secara keseluruhan, baik itu di global maupun juga dalam negeri kita. Kalau kita melihat secara global, ya, ini terutama setelah pandemi yang terjadi ya, di akhir 2019 masuk ke Indonesia di tahun 2020 ya, dan hingga saat ini kita belum tahu nih kapan akan berakhirnya. Nah, dengan demikian kita tahu setiap negara, tidak terkecuali Indonesia, kita sedang berupaya untuk bagaimana menjaga ekonomi kita bisa kembali, supaya kita bisa recovery lagi, supaya bisa bertumbuh lagi. Nah, karena situasinya saat ini memang sedang berat, makanya kita lihat daya belinya kan lagi rendah. Pemerintah ini, contoh di Indonesia ya, Bank Indonesianya ya, maksud saya, sudah menerapkan suku bunga yang sangat rendah, bahkan termasuk sepanjang sejarah. Kalau di Indonesia ini sudah 3,5% loh, karena memang inflasi kita juga sangat rendah. Nah, ini juga yang terjadi di negara-negara lain. Era suku bunga ini rendah, ini sebenarnya sebagai satu potensi, ya, di mana orang yang punya uang, mereka kan nggak mau hanya sekedar taruh uang di tabungan aja. Betul. Tadinya kita taruh di deposito. Ya, karena suku bunga rendah, depositonya juga rendah, saya nggak mau taruh deposito, misal deposito syariah sekalipun. Saya mau cari instrumen lain dong. Nah, dilihat apa? Instrumen-instrumen investasi keuangan. Contohnya tadi di produk pendapatan tetap, surat utang negara, dan juga instrumen saham. Semakin banyak orang yang akan tertarik untuk menanamkan dananya di situ, semakin berprospek positif pula lah instrumen investasi di pasar modal, khususnya di obligasi dan juga tentunya di saham yang menurut kami lebih memiliki prospek
yang lebih baik ya ketimbang instrumen pendapat tetap khususnya untuk di 2021 ini. Nah, jadi saya juga mendapatkan data nih ya tadi dari Otoritas Jasa Keuangan ya bahwa kita sangat bersyukur bahwa instrumen syariah ini semakin meningkat dari waktu ke waktu ya. Kita juga melihat total kelolaannya itu juga meningkat, naik dari yang tadinya itu cuma hanya sekitar 488 triliun, ini datanya udah nyaris 500 triliun. Jadi ini satu kabar buat kita semua dengan semakin banyaknya orang yang sudah tertarik untuk berinvestasi dan juga memilih produk-produk syariah. Nah, satu lagi terakhir saya ingin tambahkan, ini juga ada instrumen investasi syariah yang dimana teman-teman bisa melirik dan mempertimbangkan adalah kita berinvestasi di luar negeri. Ya, kalau kita tahu di luar negeri itu ada saham-saham seperti Apple, Google, Johnson Johnson, ya. Nah, kita bisa nggak memilikinya? Bisa dengan cara membeli reksadana syariah. Nah, disebutnya offshore karena investasi ke luar negeri. Dan yang oleh OJK ini memang baru reksadana syariah yang bisa berinvestasi di luar negeri. Nah, ini kesempatan buat kita untuk juga mungkin kita mempertimbangkan untuk memiliki investasi dalam denominasi mata uang, contohnya misalnya US. Kita tahu pendapatan kita kadang rupiah, tapi kan kita juga mungkin nanti akan ada kebutuhan, misalnya mau naik haji, mau umroh, kita perlu mata uang yang memang laku diperdagangkan di mana-mana dalam US dollar. Nah, ini bisa menjadi sarana untuk kita bisa mengoptimalkan portofolio investasi kita, ya. Nanti kapan-kapan kita spesifik ngobrol tentang reksadana yang luar negeri. Nah, boleh deh. Wah, boleh banget nih. Kayaknya waktu 60 menit ini nih nggak cukup gitu ya, Mas. Karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Tapi karena mohon maaf juga karena waktu kita terbatas juga gitu kan. Karena nanti biasanya kalau live kan kalau kelamaan dia suka mati sendiri ya, Mas, gitu. Nah, mungkin nih, Mas, kita bisa live lagi nih untuk selanjutnya gitu kan. Membahas yang tadi Mas Adrian bilang. Karena ini menarik banget dan ternyata followers dari Mas Adrian juga dari Pasar Modal Syariah juga antusias banget nih. Karena dari tadi pertanyaannya terus saja datang kayak gitu sih, Mas. Jadi nah, jadi mungkin yang tadi adalah pertanyaan terakhir nih, Mas, karena memang waktu kita terbatas juga. Jadi Aping mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Adrian nih sudah menyempatkan waktunya untuk live bareng bersama Pasar Modal Syariah dan sudah berbagi ilmu nih yang Masya Allah bermanfaat banget dengan penjelasannya yang gampang dimengerti gitu loh, Mas. Aping sampai kayak, Aping dari tadi nyatet mulu juga nih, Mas, di laptop gitu. Jadi mungkin nanti Aping akan nonton ulang juga nih. Jadi buat sobat Pasar Modal Syariah yang ketinggalan, nanti tinggal cek aja nih di IGTV-nya Pasar Modal, nanti akan Mimin save gitu ya. Jadi makasih nih buat Mas Adrian sudah share ilmu-ilmunya. Semoga jadi ladang ilmu nih untuk sobat Pasar Modal Syariah dan juga jadi ladang pahala juga nih untuk Mas Adrian ya. Boleh ya, Mas, nanti kita jadwalkan untuk live bareng lagi. Perusahaan tempat saya bekerja, orders kepada OJK, kepada teman-teman di Pasar Modal Syariah sudah melibatkan kita untuk melakukan literasi dan edukasi kepada teman-teman. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia ini berinvestasi dan juga memiliki instrumen investasi syariah yang insya Allah memberikan banyak keberkahan buat kehidupan kita ke depannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke deh kalau gitu. Iya. Yang mungkin belum sempat terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Kita tunggu aja di live selanjutnya ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Mas Adian. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang sudah menonton. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.